Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah, ketahuilah bahwasanya di dalam kehidupan dunia ini ketika kita berbicara tentang kebebasan mutlak, maka tidak ada yang namanya kebebasan mutlak. Iya, karena hakikat dari dunia adalah perbudakan. Dunia adalah perbudakan. Sebagaimana ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, harabu minarikil ladzi khuliqulah fabulu birkin nafsi wasyaitani. Harabu minarikil ladzi khuliqulah. Mereka melarikan diri dari perbudakan yang mereka diciptakan untuknya. Fabulu birikin nafsi wasyaitani. Maka mereka diuji dengan perbudakan kepada syaitan dan hawa nafsunya. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan seluruh jin dan manusia, seluruhnya illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ini adalah hikmah yang agung, tujuan yang mulia, yaitu agar kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui hikmah, misi utama, tujuan kita diciptakan di dalam kehidupan dunia ini, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beribadah kepadanya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apa itu ibadah? Ya, apa itu ibadah? Dinukil dari Al-Baghawi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kullu ma warada fil Qur'an minal ibadah fama'naha at-tauhid. Fama'naha at-tauhid. Setiap apa yang datang di dalam Al-Qur'an dari kata ibadah, maka maknanya adalah at-tauhid. Maka maknanya adalah at-tauhid. Dan tauhid adalah ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan kepadanya. Iya. Maka dapat kita simpulkan kaum muslimin bahwasanya tidaklah Allah ciptakan seluruh jin dan manusia, seluruhnya, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kecuali agar mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu hakikat dari kemerdekaan adalah perbudakan kepadanya. Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Karena seseorang yang memperbudakkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti dijamin dia adalah bukan budak syaitan, bukan budak hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa, wa la tattakhidhu khutuwatis syaitan." Inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwa. Maka selalu jadikan dia sebagai musuh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Janganlah kalian menapaki jejak-jejak mereka. Sebab seseorang yang menapaki, menjalani jalan-jalan syaitan, maka pasti dia adalah budak syaitan, hamba syaitan. Karena dalam Al-Qur'anul Karim manusianya terbagi menjadi dua. Yang terikat dengan agama dan yang mengikuti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Fa illam yastajibu lak, maka jika mereka
tidak menerima tantanganmu wahai Muhammad, fa'lam, maka ketahuilah annama yattabi'una ahwa'ahum, bahwasanya mereka hanya mengikuti hawa nafsunya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwasanya hakikat dari kemerdekaan adalah perbudakan kepada Allah Subhanahu wa taala, terikat dengan agama dan syariatnya. Ya, dan seorang budak Allah, hamba Allah, dia adalah seorang manusia yang selalu berusaha di mana ada bumi yang dia pijak, langit yang meneduhi, dia berberkah untuk manusia, membawa kebaikan, manfaat untuk orang-orang. Dan jangan disangka kehidupan kita di atas muka bumi ini melangkahkan kaki di atas punggung bumi, tidak ada pertanggungjawaban atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari itu, bumi akan menceritakan akhbaraha, kabar-kabarnya. Maksudnya, bumi akan menceritakan tentang orang-orang yang berbuat kebaikan dan kejelekan di atasnya. Sebagaimana langit, yaitu ketika Fir'aun dan bala tentaranya, la'natullah alaihim, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama bakat alaihimus sama wal ard." Maka tidak pernah langit dan bumi itu menangis atas kematian mereka. Tidak pernah langit dan bumi itu bersedih atas kebinasaan mereka. Hal ini menunjukkan bahwasanya ada kematian dari sebagian manusia yang mungkin langit dan bumi bersedih atasnya. Ya, bersedih atas kematian mereka. Adapun Fir'aun dan bala tentaranya, mereka adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi, membunuh, mengambil hak orang lain. Iya, maka pantaslah bagi mereka untuk dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mustarahun wa mustarahun minhu." Orang yang beristirahat dan orang yang beristirahat darinya. Maksudnya, seorang budak Allah, hamba Allah, seseorang yang bertauhid, ya, seorang muslim, ketika dia meninggalkan kehidupan dunia ini, dia beristirahat dengan sebenar-benar peristirahatan. Iya, dia beristirahat dari penatnya dunia, beristirahat dari huru-hara dunia, beristirahat dari harta, tahta, wanita, fitnah dunia. Adapun selain budak Allah, hamba Allah, maka makhluk-makhluk, tumbuhan-tumbuhan, makhluk-makhluk yang lainnya beristirahat darinya, beristirahat dari kezaliman, beristirahat dari kejelekan yang dia perbuat. Maka di mana kemerdekaan itu? Apakah seperti Fir'aun yang bukannya dia beristirahat, justru orang lain yang beristirahat darinya, beristirahat dari kejelekan dan kezalimannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu di antara ciri seseorang yang merdeka adalah seseorang yang ketika meninggalkan kehidupan dunia ini, iya, tidak ada seorang pun yang menuntutnya. Dia meninggalkan kehidupan dunia ini dalam keadaan dia beristirahat dengan sebenar-benarnya peristirahatan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inni la arju an alqallaha wa la yutalibani ahadun bi badlimatin fi dammin wala mal." Wa inni la arju an alqallaha, dan sungguh saya sangat berharap ketika berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala, wa la yutalibani ahadun bi madlimatin fi dammin wala mal. Tidak ada seorang pun yang menuntut saya di dalam kezaliman pada darah, tidak pula pada harta. Itu baru kemerdekaan. Seseorang ketika meninggalkan kehidupan dunia, tidak ada seorang pun yang menuntutnya. Sebagaimana wajangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi." Seorang muslim, hamba Allah, budak Allah, iya, seseorang yang bertauhid adalah siapa yang selamat kaum muslimin dari lisan dan tangannya, selamat dari gangguannya. Maka dari itu lawannya, yaitu seseorang yang sedang mengganggu kaum muslimin, iya, sedang mengganggu dengan lisan dan tangannya, sedang mengganggu dengan jempolnya. Iya, maka ini adalah ciri seseorang yang terjajah, seseorang yang berada dalam lingkaran perbudakan kepada syaitan, la'natullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga di antara ciri seseorang yang merdeka, yang mendapatkan hakikat kemerdekaan, adalah seseorang yang paling berberkah untuk manusia, membawa manfaat dan kebaikan untuk orang-orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Kata Nabi Isa alaihi salatu wasallam, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Wa ja'alani mubarakan, dan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jal, menjadikan saya mubarakan, berberkah, membawa manfaat dan kebaikan untuk orang-orang
Ainama kuntu, dimanapun saya berada. Iya, maka dari itu seseorang yang merasakan hakikat kemerdekaan, walaupun jasadnya, walaupun tubuhnya di dalam penjara, iya, walaupun tubuhnya di dalam penjara, selama dia seseorang yang merdeka, selama dia seseorang yang merdeka, maka dia adalah orang manusia yang paling bebas di atas muka bumi ini. Bebas dari perbudakan kepada syaitan, bebas dari harta, tahta, wanita, fitnah dunia. Iya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu banyak kita lihat dari kaum muslimin atau dari sebagian manusia yang berjalan di atas muka bumi, melangkahkan kakinya di atas punggung bumi dengan fasilitas, iya, dengan segala kemudahan, dengan banyaknya harta, tingginya tahta, banyaknya keturunan. Bersamaan dengan itu dia terbelenggu, ya, dia terkungkung, terikat dengan belenggu syaitan. Yang belenggu ini dapat menyerumuskannya ke dalam api neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah jika seseorang tidak merasakan hakikat kemerdekaan, yaitu apa? Yaitu perbudakan, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfiru li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, setelah kita mengetahui bahwasanya tujuan kita diciptakan di kehidupan dunia ini adalah penghambaan diri, perbudakan kepadanya, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita ketahui ada dua perkara yang perlu kita jalankan, perlu kita amalkan, yaitu perintah teragung yang Allah perintah dengannya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan kepadanya. Dan lawannya yaitu larangan yang terbesar dari larangan-larangan yang Allah melarang darinya, yaitu kesyirikan. Dan kesyirikan, definisi kesyirikan adalah lawan dari definisi tauhid. Jika tauhid bermakna mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya kesyirikan adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan seseorang dapat mengenal tauhid, dapat mengenal kesyirikan hanya dengan satu sebab. Yang ini sebab ini adalah sebab pokok. Ya, sebab asal seseorang dapat mengetahui dua perkara ini. Karena bagaimana mungkin seseorang dapat mengetahui ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah, ini ketaatan, ini kemaksiatan. Ya, yaitu tanpa seseorang mengetahui ilmu, yang mana ilmu adalah pokok. Seseorang dapat mengetahui mana syirik dan yang mana tauhid. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban atas setiap muslim. Iya, atas sebuah kewajiban atas setiap muslim. Karena seseorang yang memiliki ilmu, dia akan mengetahui mana tauhid dan mana syirik. Penutup, kami tutup dengan ucapan seorang penyair bijaksana, yaitu man talabal uluma bighairi kaddin sayudrikuha idza syabal ghurabu. Man talabal uluma, barang siapa yang menuntut ilmu, mencari ilmu bighairi kaddin, tanpa kerja keras, tidak mau bekerja keras. Bighairi idza syabal ghurabu. Fa sayudrikuha idza syabal ghurabu. Maka dia akan mendapatkannya, maka dia akan memperoleh ilmu itu idza syabal ghurabu, yaitu ketika burung gagak sudah beruban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ودينك. ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.